Bapak Ibu Saudara, mari kita mengenang tentang Paskah ini. Kita buka satu bagian firman Tuhan dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Boleh dibantu? Oke, Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Bapak Ibu, kisah tentang pagi tadi di sekolah minggu mereka main drama, guru-gurunya Bapak Ibu. Dan kita akan baca kisah ini lebih lengkap dari Markus pasal 16 ayat 1 sampai 8. Kita akan baca bergantian Bapak Ibu. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua. Lalu ayat 8 nanti kita akan baca bersama-sama sampai ayat ke-8 Saudara. Sudah ketemu Bapak Ibu? Amin. Di LAI Alkitab memberi judul Kebangkitan Yesus. Demikian firman Tuhan ayat pertama. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Silakan. Mereka berkata seorang pada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Bapak Ibu, siapa yang pertama kali menengok kubur ketika hari ketiga Yesus disalibkan? Dikatakan ayat pertama, Maria Magdalena, siapa lagi? Maria ibu Yakobus serta Salome. Ibu-ibu Saudara datang ingin meminyaki jenazah Yesus. Tapi kubur zaman itu Saudara kubur batu. Saya pernah ke Toraja Bapak Ibu, menengok kuburan batu Saudara. Jadi agak seram sih ya, mereka memasukkan jenazah di batu Saudara, dilobangi kalau di Toraja. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat di tempat-tempat lain, kubur di sebuah perbukitan. Nah waktu itu Tuhan Yesus Saudara dikubur di dalam sebuah lubang batu yang ditutup dengan batu yang besar. Saudara kalau nengok ke depan, ini dekorasi anak youth, ini batunya Saudara. Ya, ini batunya, penggambaran batunya. Mungkin di belakang harus berdiri untuk melihat lebih jelas. Saudara kalau batu seperti ini dari karton gampang gesernya. Tapi kalau batu yang sungguh-sungguh batu, dikatakan ayat Alkitab itu batu yang sangat besar. Pakai kata sangat lagi Saudara, betul? Ayat keempat dikatakan batu yang memang sangat besar. Saudara, menarik sekali. Alkitab menunjukkan yang pertama datang bukan pria lagi Saudara, tapi ibu-ibu. Mohon maaf, bukankah kalau perempuan secara otot fisik lebih lemah daripada pria? Dan batu yang begitu besar siapa yang menggulingkan? Apalagi bagi seorang pria Saudara, ini wanita yang berkunjung. Tapi mereka hanya punya hati yang tulus ingin berjumpa dengan Tuhan mereka yang mati. Itu mereka taunya mati. Dan mereka punya problem yang besar, mereka tidak tahu bagaimana menyelesaikan itu. Batu itu harus digulingkan. Sambil berjalan mereka baru menyadari, kita ke sana, siapa yang akan gulingkan batu ini Saudara? Kalau batu ini tidak ada yang gulingkan, kita tidak mungkin bisa masuk ke dalam. Nah Saudara, ada kebenaran-kebenaran yang singkat, yang sederhana, yang kiranya menguatkan Bapak Ibu yang di gereja dan di rumah. Saudara, belum mereka sampai ke kubur, batu ini adalah masalah besar yang mereka tidak akan bisa selesaikan dengan kekuatan manusia. Tapi Tuhan sudah menyelesaikan dulu bagi mereka sebelum mereka tiba. Poin pertama yang saya ajak Saudara renungkan di hari Paskah ini, Tuhan akan menyelesaikan apapun yang melampaui kekuatan kita hari ini.
Amin. Tuhan akan bantu engkau dan saya untuk setiap problem kita yang melampaui kemampuan kita untuk menyelesaikan. Saudara lihat, Tuhan tahu niat baik ibu-ibu ini, saudara. Dan Tuhan tahu problem yang menanti mereka di depan, masalah, pergumulan, tantangan yang jujur secara manusia tidak sanggup. Tuhan tahu itu dan Tuhan sudah kasih solusi untuk mereka. Bapak Ibu Saudara, berapa banyak dalam kehidupan kita juga punya problem hari ini seperti batu yang besar. Engkau coba dorong, gak bisa. Dorong sekuat mungkin gak bisa geser. Putar otak masih gak geser batu itu. Rasanya begitu besar sampai kau berkata, ini mustahil untuk diselesaikan. Tapi puji syukur Allah kita, saudara. Dia menegaskan bahwa dia adalah Allah yang bangkit. Dia sudah tahu batu itu butuh digulingkan tanpa diminta oleh para ibu, saudara. Katakan ibu-ibu ini gak doa lagi. Mereka cuma cemas. Cak mano kalau bahasa kita Palembang. Menyelesaikan masalah ini bagaimana ya? Mereka tidak tahu. Mereka hanya punya hati yang tulus, iman kepada Allah. Mereka jalani proses itu. Dan mereka melihat Allahku menolongku. Allahku bukakan jalan bagiku. Allahku dahsyat dan hebat. Saudara, kita sering ucapkan 1 Korintus 10:13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan yang biasa. Tidak melampaui kekuatan manusia. Betul saudara? Sering kita dengar ayat itu ya. Pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia. Ada saya lihat bagus seorang pendeta, dia bahas ayat ini. Bagus sekali. Saudara, Tuhan ini meremehkan ya pencobaan kita. Kok pencobaan kita yang rasanya hari ini begitu berat, Tuhan bilang biasa. Tuhan kok ada empati ya, ada kasihannya sama kami ya. Ini tidak biasa Tuhan, ini beratnya luar biasa. Sebentar dulu Bapak Ibu. Biasa itu menurut siapa? Menurut Tuhan. Apa yang nampaknya masa kita luar biasa hari ini, bagi Tuhan itu biasa. Kecil. Gampang diselesaikan. Karena itu kita butuh bersandar bukan dengan kekuatan kita, kepintaran kita, koneksi kita, kehebatan kita. Tapi satu-satu yang bisa kita andalkan hanya Kristus Allah yang bangkit itu. Karena pencobaan engkau yang maha luar biasa itu bagi Tuhan kecil dan biasa. Dia akan menyelesaikannya bagi kita. Nah hari-hari ini saudara, mungkin kita mengalami pergumulan. Mungkin kita ketemu dengan keadaan aku sudah taat kepadamu Tuhan. Kurang apa lagi aku, doa sudah, ke gereja sudah. Lakukan apapun yang Tuhan minta, berpuasa pun kadang sudah. Taat setengah mati, tetapi kenapa problem datang? Saudara, setiap problem, masalah, penderitaan yang kau alami tidak pernah dimaksudkan Tuhan untuk menghancurkan kita. Tidak pernah Tuhan Yesus itu tidak baik dengan kita, saudara. Amin. Itu pujiannya tadi kita nyanyikan. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Lagu ini enak dinyanyikan kalau cuannya lagi deres saudara. Wah dia sungguh baik. Ting 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 ting. Deposito saudara. Apalah ya. Pokoknya masuklah. Dia sungguh baik. Waktu dokter bilang, Bu sehat semua. MCU medical check up-nya sehat semua. Saudara kan nyanyi. Dia sungguh baik. Atau apalagi saudara, anak bilang, Mama saya sudah wisuda selesai. Oh bagaimana? Saya cum laude mah, peringkat paling bagus, nilai tertinggi. Saudara kan nyanyi, dia sungguh baik. Gampang saudara. Buka toko, karyawannya laporan dengan saudara. Nyonya hari ini penjualan bagus, pelanggan bagus. Saudara kan nyanyi apa? Dia sungguh baik. Tapi saudara, waktu problem saudara belum selesai di depan, batu itu belum terguling, saudara bisa nyanyi seperti itu? Dianya apa saudara? Sungguh apa saudara? Baiknya tunggu Tuhan. Kalau sudah terbukti, baru dia sungguh baik. Dia sungguh dulu Tuhan. Baiknya nanti.
Saudara, iman kita butuh percaya. Masalah belum selesai. Tuhan Yesus selalu baik kepadaku. Amin. Saudara tahu, kita ini bulan April. Sudah mau masuk tengah tahun. Sebentar lagi selesai Natal 2025. Kita doa umur panjang sampai 2026 ya. Panjang dan sehat dan diberkati Tuhan. Saudara, tahun ke depan kita ini masalah menanti. Hanya kalau kita sudah selesai hidup, habis nafas kita yang terakhir, selesai sudah masalah. Masalah menanti ke depan, Tuhan sudah sediakan solusi bagi engkau. Dia akan bereskan batu yang terguling itu. Dia tahu, dia akan bukakan jalan. Tadi sebelum ibadah dimulai, saudara, ada seorang tentara yang jaga di bawah kita itu, Babinsa. Saudara kalau ketemu, boleh sapa nanti. Saya sapa, saya ngobrol, lalu ceritalah beliau. Tadi barusan, saudara. Ya Pak Pendeta, besok kami sibuk. Sibuk kenapa? Saya bilang, RI 1 mau datang Pak Prabowo. Ketemu saya? Bukan, katanya, bukan ketemu Pak Pendeta. Bercanda, saudara. Ngapain Pak RI 1 datang? Ada acara panen raya katanya, di mana gitu. Saudara, saya tanya, kalau RI 1 datang, kira-kira jalannya itu lobang-lobang enggak, saudara? Hah? Sampah-sampah pinggir jalan yang biasanya tontonan kita setiap hari, kira-kira muncul enggak di matanya RI 1 itu, saya tanya, saudara. Yang ada malam ini juga bereskan. Palembang bersihnya super-super tuh. Oke. Semua keamanan dijaga, semua jalur lintas dijaga. Wah enak saudara, jadi RI 1. Problem di depan akan clear diberesin oleh bawah. Saya doa-doa saudara, alangkah indahnya kalau hidup kita kayak gitu. Kita hidup, problem sudah di-clearkan. Saya berapa kali pengen ambil kesempatan jalan di belakang mobil ambulan saudara. Bapak Ibu paham? Jalan di belakang mobil ambulan, ting tong. Saya cepat-cepat saudara, cepat. Belakang dia saudara, kenapa? Jalan dibuka. Atau ada konvoi orang mau ke kuburan kan saudara ya, lampunya kedap-kedip, cepat-cepat nyali kedap-kedip. Wah kayak pura-pura jadi keluarga saudara. Wah, tapi ketinggalan juga. Enak rasanya dibukakan jalan, gak ada problem. Tapi saudara, realita hidup mengatakan, problem is always, selalu ada. Tapi bedanya kita yang punya Tuhan, yang bangkit itu, dia akan kasih kita kekuatan, dia akan bereskan. Sejauh kita bergantung pada dia, kau akan melihat saudara, mujizat demi mujizat Tuhan hadir dalam hidupmu. Amin. Engkau boleh ada sampai hari ini, tidak mungkin kau tidak mengalami mujizat Tuhan. Kesehatan, finansial, hubungan, apapun. Engkau pasti pernah mengalami mujizat Tuhan dalam studimu, dalam skripsimu, dalam hubunganmu dengan pasangan, dalam pekerjaanmu. Kau merasakan kalau Tuhan tidak tolong, tidak mungkin ini. Nah, waktu para ibu itu ke kubur, mereka melihat Tuhan lakukan sekali lagi mujizat. Batu itu terguling, adalah malaikat Tuhan. Karena batu itu terguling, bukan supaya Tuhan Yesus bisa keluar. Dia itu Allah yang roh. Tapi batu itu terguling, supaya manusia-manusia ini, ibu-ibu ini bisa menengok ke dalam kubur. Batu itu digulingkan untuk mereka, bukan untuk Tuhan. Untuk menunjukkan sekali lagi, batu apapun tidak ada yang terlalu besar bagimu, Tuhan. Nah, saudara, kuatkan ini dalam hati kita. Pasca ini bicara soal kebangkitan, tanamkan di hati. Kamu punya pergumulan yang saya tidak tahu, saudara. Tapi Tuhan akan menyelesaikan bagimu. Yang kedua yang menarik, saudara, mereka berjumpa dengan malaikat. Dan malaikat itu sudah tahu apa yang mereka mau ngomong sebelum mereka ngomong. Betul? Ayat yang ke-6, mereka terkejut, lalu malaikat itu berkata demikian. Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret itu. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Saudara, Allah kita sudah tahu kamu mau ngomong apa sebelum kamu ngomong dengan kata-kata. Ini bicara apa saudara? Allah kita tahu pasti masa depan kita. Dia tahu niat kita ke depan saudara. Dia tahu 1000 langkah ke depan yang kita mau buat. Dia tahu kita baru di pikiran mau ngomong pun, dia sudah tahu saudara.
Dia sudah tahu jelas apa yang kita ingin buat. Bahkan sebelum kita berdoa kepada dia sudah tahu. Artinya Allah kita yang memegang kehidupan kita adalah Allah yang memegang masa depan kita, saudara. Amin. Berapa banyak di antara kita takut tidak jelas dengan masa depan kita, saudara. Tanpa kepastian. Kita mungkin pernah punya pengalaman buruk di masa lalu. Kita jadi takut dengan masa depan kita. Saudara kalau boleh milih, saudara lebih ingin tahu masa lalumu atau masa depanmu? Beberapa waktu ini saudara kita dihebohkan dengan berita viral Taman Safari Indonesia. Saudara ada dengar berita-berita itu? Jadi ada mantan pemain akrobat di Oriental Circus Indonesia kalau salah saudara. Jadi bagian dari Taman Safari Indonesia. Mereka melaporkan bahwa mereka banyak mendapat perlakuan tidak manusiawi. Ini masih kontroversi saudara, masih perdebatan. Jadi belum final. Dikatakan mereka banyak yang dari kecil kayak diambil tanpa diberitahu siapa orang tua mereka, tanpa kejelasan mereka diambil dari mana, lalu dilatih lah jadi pemain akrobat, ya pemain sirkus begitu di sana. Lalu kadang-kadang mereka disiksa katanya, itu yang cerita mereka saudara, disetrum, dilempar kotoran hewan begitu, tidak manusiawi. Akhirnya begitu sudah selesai, mereka mantan pemain dari situ, mereka lapor ke HAM rame-rame begitu. Pihak Taman Safari tidak terima, menggugat balik. Ini belum selesai saudara. Dan menyedihkan kalau saya ikutin berita ini, ada banyak anak yang diadopsi, yang diambil, direkrut saudara. Mereka tidak tahu jelas siapa mereka. Mereka tidak tahu jelas siapa orang tua kandung mereka. Memang ada yang diambil dari yatim piatu, tapi ada yang bahkan dikunjungi keluarganya sendiri pun tidak diizinkan. Katanya begitu tuh. Jadi mereka tidak diizinkan untuk tahu siapa keluarga mereka. Mereka tidak tahu jelas tentang masa lalu mereka. Wah, saya baca ini menyedihkan saudara ya. Ada anak-anak yang sebenarnya punya keluarga, tapi tidak diizinkan mengetahui secara pasti siapa keluarga mereka itu. Saudara, menjadikan ada orang-orang punya masa lalu. Tapi saudara, seburuk-buruknya masa lalu kita, di dalam Tuhan tetap sediakan masa depan yang lebih baik. Amin. Masa depan kita, dengarkan saudara, tidak perlu didikte oleh masa lalu kita yang buruk. Saudara, Alkitab dipenuhi dengan orang-orang yang tidak sempurna masa lalunya. Tapi Tuhan menjanjikan dia tahu masa depanmu saudara. Dia tahu 5 tahun engkau dari sekarang akan jadi apa. 10 tahun dari sekarang engkau akan jadi apa. Gak usah jauh-jauh, besok engkau akan makan apa, ketemu siapa, hadapi masalah seperti apa, Tuhan sudah tahu saudara. Seperti dia ketahui dengan Maria, Ibu Yakobus, Salome, Maria Magdalena. Kau udah sanggup, aku sudah tahu kamu mau cari Yesus itu kan. Dia sudah bangkit. Nah saudara, kalau ada situasi hidup kita takut dengan masa depan kita. Mungkin bukan takut dengan masa depan kita. Takut dengan masa depan orang-orang yang kita kasihi. Gimana ya kalau aku udah ada lagi anakku, istriku ini bagaimana. Gimana ya anakku yang kuliah di luar kota. Gimana ya tentang bisnis yang aku tinggalkan ini. Bagaimana ya dengan teman kolegaku ini, partnerku ini, apakah dia akan jujur terus kami bisa langgeng terus jalan baik-baik ke depan. Soalnya mungkin banyak kecemasan untuk masa depan. Tapi Tuhan kita yang bangkit, Tuhan Yesus, dia memegang hari esok kita. Amin. Dia memegang hari esok kita. Yang perlu kita lakukan hanya percaya dan taat melangkah dengan Tuhan. Jangan neko-neko. Jangan aneh-aneh saudara. Saudara taat lurus saja dengan Tuhan. Hidup saudara akan diberkati oleh Tuhan. Walaupun ada problem, saudara akan melihat berkat tidak jauh dari hidupmu. Pertolongan Tuhan tidak akan jauh dari hidupmu. Kau akan melihat ada kemurahan Tuhan yang akan menolongmu memberkati masa depanmu. Makanya kita sering nyanyi lagu saudara. Tadi ada lagunya diputar. Sebab dia hidup. Apa saudara? Ada hari esok. Nah, jadi karena dia hidup, dia bangkit. Dia tahu hari esok kita. Saudara yang hari-hari ini tubuhmu sakit, menderita sakit. Tuhan pegang tubuhmu hari esok. Kau punya masalah rumah tangga hari-hari ini. Kau doa terus sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Terus sama Tuhan. Hubunganmu hari esok akan Tuhan pegang. Anak-anak
sekolah yang tidak tahu jelas nanti mau ambil fakultas apa, kuliah apa, bingung, gelap begitu. Kau doa sama Tuhan, tuntun, minta Tuhan tuntun hidupmu. Tuhan pegang hari esokmu. Sekali lagi saudara, Allah kita bukan Allah yang senang melihat kita bingung. Jelas dia Allah yang menuntun kita. Dia pegang hari esok kita. Dia akan sediakan yang terbaik bagi kita di depan. Melangkah terus bersama dia. Dia hadir bangkit untuk kita. Saudara, Allah kita bukan hanya Allah yang menyelesaikan masalah yang melampaui kekuatan kita dan pegang hari esok kita. Dan yang menarik saudara, malaikat ini berucap, dia lanjut saudara, di ayat yang ke-7. Malaikat bilang begini, tapi sekarang pergilah hai ibu-ibu, jangan di sini terus. Pergilah, ceritakan pada murid-murid yang lain dan kepada siapa saudara? Kepada siapa? Petrus. Dia telah. Saudara, mengapa harus disebut begini? Kepada murid-murid yang lain dan kepada si Petrus. Saudara tahu tidak? Dari semua murid, mungkin yang paling merasa bersalah dan hancur hati itu si Petrus, saudara. Bapak Ibu tahu sebabnya? Kenapa tahu? Kira-kira tahu kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Dia menyangkal Tuhan 3 kali. Sekali saja sudah menyakitkan hati Tuhan, 3 kali, bayangkan. Beberapa hari sebelumnya dia janji, Tuhan, aku mati tidak akan aku sangkal engkau. Wuis. Hebat itu saudara. Ngomong gini lagi, para murid ini yang lain, dia ngomong begitu saudara. Murid-murid yang lain mungkin akan mengkhianati engkau. Aku tidak. Aku akan ikut mati bersama engkau Tuhan. Janji saudara. Waktu Tuhan di Taman Getsemani, ditangkap prajurit, ngacir dia lari saudara. Sebelum itu terjadi, nyangkal Tuhan 3 kali. Lebih banyak daripada ayam berkokok 2 kali. Dia yang paling hancur hati, paling merasa bersalah, paling gagal. Tapi Tuhan itu baik. Malaikat pesan kepada Petrus, beritahu dia, aku sudah bangkit. Saudara, maksudnya apa ini? Tuhan mau beritahu kita saudara, bagi orang yang gagal, dia tetap mau hadir, dia tetap mau sayang, dia tetap mau beri kesempatan. Amin. Saudara, Petrus akhirnya di bagian yang lain cepat-cepat juga lari ke kubur saudara, mengecek itu. Saudara bayangkan, dia yang hancur dengan perasaan bersalahnya, sudah gagal, sudah tidak taat, hidupnya tuh sudah kayak lembaran buruk, kotor. Murid yang gagal deh, tapi mau datang dan beritahu dia, Petrus, aku tetap mengasihimu. Yuk kau kembali bersamaku, aku tetap bisa memakaimu. Aku tetap akan melihat engkau bukan lagi sebagai Petrus yang gagal, tapi aku sediakan masa depan yang baik bagimu Petrus. Aku tetap mengasihimu. Wah saudara, Petrus ini saudara tahu gambaran siapa? Kita inilah saudara, orang yang pasti pernah gagal. Betul? Ada orang di ruangan ini yang tidak pernah gagal? Saya rasa tidak. Setiap kita, sesukses apapun engkau pasti pernah gagal. Pasti pernah gagal. Gagal besar, gagal kecil, engkau pasti pernah gagal. Dan kadang kegagalan membuat kita malu. Membuat kita berpikir, sudah kayaknya susah lah aku nih ke depan. Tapi Allah kita yang bangkit saudara, memberitahu kita, kalau kayak seperti sebuah buku, mungkin banyak lembaran-lembaran kertas yang kotor saudara, yang tidak pantas, yang memalukan, mengecewakan. Tapi Tuhan bilang, sisa-sisa lembaran kertas di depan ini masih bisa kutorehkan gambar yang indah. Allah bangkit bukan hanya bagi mereka yang sempurna. Allah bangkit bukan hanya bagi mereka yang kelihatan suci, benar, saleh. Tapi Allah bangkit juga memberi harapan bagi Petrus-Petrus yang pernah gagal. Saudara, kegagalan, kesalahan apa yang engkau alami hari-hari ini? Jangan perpanjang itu terus. Ada orang bilang, aku sudah kepalangan lah, sudah gagal jadi ayah, sudah sekalian habis, hancur. Aku sudah gagal sebagai suami, sudahlah, tidak mungkin ada harapan. Aku sudah gagal sebagai seorang anak, sudah. Aku gagal sebagai seorang student, sebagai murid, sudah. Jangan saudara. Saudara kembali pada Kristus.
Allah kita adalah Allah yang suka membalikkan keadaan. Firman Tuhan, Alkitab menunjukkan banyak orang yang gagal. Abraham pernah gagal, Yakub pernah gagal, Daud apalagi sudah pernah gagal. Tapi Tuhan ubah cerita hidupnya menjadi indah pada akhirnya. Saudara, kalau kita nonton cerita, lebih penting awal cerita atau akhir cerita, saudara? Akhir cerita. Betul? Akhir cerita yang paling penting. Nonton sinetron, tunggu, ternyata penjahatnya Dio. Nonton, ternyata jagoannya mati, digantikan jagoan yang lain. Akhir cerita, itu lebih penting daripada awal. Sasi dari awal sampai akhir, bagus, manis hidup kita. Tapi kan hidup berbicara tidak begitu kenyataan. Kita banyak naik turun, gagal berhasil. Dan kalau kita pernah gagal seperti Petrus, Allah kita bangkit dan memberitahu kita, engkau bisa bangkit dari hidupmu yang terpuruk. Amin. Engkau bisa jadi pribadi yang lebih baik, keuanganmu bisa jadi lebih baik, hubunganmu bisa jadi lebih baik, kesehatan bisa jadi lebih baik, sikapmu bisa jadi lebih baik. Mengapa? Bukan karena engkau, tapi karena Kristus semata. Nah saudara, biarlah kebangkitan Kristus ini bukan sebuah cerita fakta 2000 tahun yang lalu, tapi sungguh saudara bawa dalam hati saudara. Yang pertama saudara, problem apa yang kau hadapi hari ini seperti batu besar yang tidak bisa digulingkan, saudara bawa pada Yesus. Dia bangkit, dia sanggup menyelesaikan itu bagimu. Amin. Yang kedua saudara, apa yang kau khawatirkan tentang masa depanmu, cerita pada Tuhan. Minta tuntunannya, dia yang pegang hari esokmu. Jangan terlalu khawatir, tapi serahkan kekhawatiranmu kepadanya. Dan yang terakhir saudara, setiap kita yang pernah merasa bersalah dan gagal, Yesus datang bagi kita. Dan dia akan bawa kita menjadi Petrus-Petrus yang kemudian hari berkhotbah mempertobatkan 3.000 jiwa. Saya sampai hari ini tidak pernah saudara khotbah di depan 3.000 jiwa dan bertobat. Tapi Petrus yang pernah gagal dulu, Tuhan pakai berkhotbah 3.000 orang bertobat, percaya pada Tuhan. Petrus yang gagal diubah oleh Tuhan. Mari saudara, biarlah kebangkitan Kristus memberi kita harapan dan kekuatan. Mari kita berdoa. Setelah ambil waktu sebentar renungkan firman Tuhan ini. Biarlah Paskah ini tidak berlalu terlalu cepat bagi kita, tapi kita isi dengan perenungan akan firman-Nya. Saudara, bagaimana situasimu hati ini saya tidak tahu, tapi yang pasti Tuhan tahu. Mari ambil waktu sebentar saudara, katakan masalah-masalahmu, problemmu kepada Tuhan yang seakan begitu besar, tak sanggup diselesaikan. Katakan, Tuhan aku percaya kepadamu, Kau akan menyelesaikan bagiku. Kau merasa sesak, merasa tertekan, terbeban begitu berat, bawa bebanmu kepada Tuhan. Engkau yang khawatir dengan hari esokmu, tenanglah saudaraku. Kita punya Allah yang menggenggam hari esok kita, yang menyediakan padang rumput yang hijau bagi kita. Saudara, engkau yang terus dihantui rasa bersalah, rasa gagal, malu, tidak berani menatap hari esok karena engkau berpikir kau sudah selesai. Mari katakan, Tuhan tolong aku, bangkitkan aku untuk terus percaya bahwa aku bisa jadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Saudara, ambil waktu pribadi, berdoa di hadapan Tuhan, bawa pergumulanmu kepadanya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan mengenal kami lebih daripada siapapun. Terima kasih Tuhan tahu situasi hati dan kondisi kami begitu dalam. Dan tidak hanya tahu Engkau pun Allah yang peduli. Tuhan, Engkau telah melihat besarnya persoalan kami. Dan kami percaya Engkau akan menolong kami menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan masa depan yang penuh harapan bagi kami. Ampuni Tuhan jikalau hari-hari kami masih bermain dengan dosa, masih menunjukkan ketidaktaatan. Tuhan, ampuni kami. Biarlah Tuhan Yesus yang sudah bangkit, berkorban dan bangkit bagi kami,
Menolong kami semakin mencintai, semakin mengasihi Tuhan, semakin menyayangi, semakin mau berjuang tiap-tiap hari melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau kami pernah gagal, terpuruk dan salah, kami percaya akhir hidup kami tidak perlu demikian. Tolong kami jadi lebih baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami percaya dalam iman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.